Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo, bro, hahaha. Oke, Meong lagi mudik guys ya. Ini lagi di kampung ya dan di pinggir kolam ya. Ini kolam Meong ya, empang Meong gitu bro. Ya bukan punya Meong sih, punya Simbah gitu ya. Ini udah nggak ada ikannya guys ya, jadi nggak perlu dipancingin ya. Dan sekarang kita akan ngebahas yang lagi rame nih ya tentang kepindahannya dari Coach Lee Sokja nih ya, yang kabarnya baru-baru ini direkrut oleh Coach Abu Danja ya untuk melatih setter di Pink Spider nih men. Wah, seperti apa nih? Jangan lupa di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalain loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi akhir musim kemarin ya, setelah selesai di 2023-2024, Coach Lee Sokja ini adalah pelatih setter ya di Red Spark. Ini tidak diperpanjang lagi nih kontraknya, jadi udah resmi berakhir dan dia kembali lagi nih menjadi komentator di KBSN gitu bro. Dan sampai nih beritanya kemarin ya 20 Juni itu ada kabar, ada artikel yang menerbitkan kalau dia ini direkrut ya oleh Abu Danja ya, pelatihnya dari Pink Spider, untuk menjadi sebagai apa ya, kayak coach setter lah ya di Pink Spider nanti nih. Karena menurutnya dari Abu Danja ya, kekurangan dari Pink Spider tuh dari bagian setternya. Jadi setelah merekrut Lee Goen ya, setter dari A Papers nih, dan kemudian melepas Lee Yun Jong ya, yang lupa namanya. Ya pokoknya dilepas nih setter utamanya dari Pink Spider ya, kemudian merekrut Lee Goen nih. Oke, jadi statusnya ya Lee Sokja ini direkrut oleh Abu Danja sebagai free agent ya, karena memang dia ini udah nggak punya tim lagi nih pada saat direkrut kemarin ya, karena udah dilepas nih statusnya oleh Red Spark gitu ya. Oke, jadi ini artikelnya itu bersumber dari News One ya. Jadi kemarin ya tanggal 20 Juni itu ada acara yang namanya Korean Volleyball Association and Women's Volleyball National Retired Player Meeting. Jadi kurang lebih seperti pertemuan alumni ya. Pertemuan alumni atau mantan timnas Korea. Ya, kemarin tuh ada Han Yumi, ada Han Songi, ada Kim Yeon Kyung, ya ada juga Lee Sokja ini ya. Dan acara ini dihadiri oleh Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Tourism yang bernama Yoo In Chon ya. Jadi ada banyak nih pembahasan kemarin ya, termasuk juga ngebahas tentang akan diadakannya Liga Tier kedua ya, atau di bawahnya dari V-League gitu bro. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk biar tim-tim di V-League itu lebih kompetitif bro ya. Jadi kalau misalnya di bottom klasemen atau di klasemen terakhir nanti akan ada yang namanya degradasi gitu ya. Jadi tim-tim akan lebih kompetitif lah gitu guys ya, itu tujuannya nih ya. Jadi selain juga ada pengumuman dari Lee Sokja-nya nih ya, yang akan melatih di Pink Spider ya sebagai coach setternya gitu ya. Oke, jadi pertemuan kemarin juga berlangsung di National Museum of Modern and Contemporary Art di Seoul ya. Jadi ini di pusat kota lah ya. Beda sama kita nih lagi di pinggir empang gitu bro. Oke, jadi Lee Sokja ini ya, ini adalah mantan timnas Korea juga yang pernah berpartisipasi di Olimpiade London guys ya, tahun 2012 nih. Jadi dia ini kelahiran tahun 80, jadi usianya sekarang di 44 tahun gitu ya. Dengan tingginya hanya di 173 bro ya, jadi nggak terlalu tinggi nih, tapi memang cukup lah untuk seorang setter ini udah cukup ideal lah guys ya. Dan pengalamannya dia sebagai pemain ya, itu sempat bermain di Hyundai nih sejak tahun 98 sampai 2007 ya. Kemudian pindah ke GS Caltech dari tahun 2007 sampai 2014 nih. Kemudian dia mengumumkan pensiunnya ya, dan mengadakan pertandingan pensiun lah ya, kayak kemarin nih Kim Yeon Kyung Invitational ya. Jadi ini adalah profilnya dari Lee Sokja ya. Dan dia melatih di KGC Ginseng atau sekarang ganti nama menjadi Red Spark itu sejak tahun 2022. Jadi 2 musim nih melatih Red Spark ya sebagai coach setter gitu ya. Oke, lalu bagaimana nih dengan Red Spark ya? Siapa nih yang akan menjadi pelatih setternya? Ya, jadi ini adalah pertanyaan yang sering ditanyain oleh netizen di Korea ya, di Teko juga. Kalau kalian lihat-lihat nih ada baca-baca ya, itu ada nih yang mempertanyakan siapa nih yang akan menggantikan Lee Sokja sebagai pelatih setter gitu ya. Jadi untuk sekarang ya, coaching staffnya atau staff kepelatihan dari Red Spark itu tersisa ada Ko Hae-jin ya sebagai direkturnya atau head coach ya.
Kemudian ada Lee Kang-ju nih sebagai pelatih defense ya, dan juga ada Kim Jong-hwan ini sebagai pelatih offense-nya atau pelatih serangan gitu bro ya. Jadi tinggal tersisa 3 pelatih ya. Tapi ini ada informasi dari Namuwiki ya. Jadi ini informasi yang masih belum terkonfirmasi benar atau enggaknya, karena kayak Namuwiki ini apa namanya kayak Wikipedia guys ya. Semua orang bisa mengedit ini gitu bro. Jadi ada yang masuk nih ya, pelatih yang bernama Gong Taehyun ya. Gong Taehyun nih, ini pelatih dari GS Caltech ya. Nggak tahu nih pelatih apa guys ya, memang masih belum dapat infonya. Dan memang cari-cari pun nggak ada artikelnya ya yang mengatakan kalau Redspark ini merekrut Gong Taehyun ini ya. Jadi sekali lagi ini informasi yang masih belum dikonfirmasi kebenarannya gitu ya. Oke, dan Gong Taehyun ini ya sempat juga menjadi asisten pelatihnya nih dari Kim Ho Chol di IBK ya. Sampai akhirnya kemarin tahun 2023 itu tidak diperpanjang lagi nih kontraknya dari Gong Taehyun ini. Kemudian dia pindah ke GS Caltech ya selama 1 musim, yang kemudian pindah lagi nih ke Redspark di tahun 2024 ini. Oke, dan selain itu ya kita juga mempunyai Yom Hae-son guys ya, seorang setter yang bisa dibilang luar biasa lah ya. Dari sisi skillnya, dari sisi passionnya, dedikasinya, pengalamannya, mentalnya juga ya. Kita punya setter yang luar biasa lah ya, yang bahkan ya dari sisi pencapaian ya atau rekornya ini sudah melampaui dari Lee Seok-ja ya. Oke, dari skill dan pencapaiannya ya, Yom Hae-son ini sudah mencapai 14.000 kali set play bro. Wow, ya ini di saat ronde keempat kemarin ya, di musim lalu nih saat melawan AI Papers ya. 14.000 kali set play, atau bisa dibilang 14.000 poin. Itu berasal dari set playnya Yom Hae-son men ya, asisnya ya kan. 14.000 asis nih di sepanjang karirnya Yom Hae-son gitu ya. Oke, dan selain itu ya Yom Hae-son juga menjadi pemain nih yang kemarin ya tahun 2020 di Olimpiade Tokyo itu mencapai quarter final bro ya, mengalahkan tuan rumah Jepang nih, yaitu sepanjang sejarah pertama kalinya ya Korea volleynya itu mengalahkan Jepang bro. Oke, ya walaupun juga ini Lee Seok-ja juga mencapai quarter final ya di Olimpiade London tahun 2012 nih ya. Jadi memang kedua pemain ini adalah pemain-pemain Olympian ya sebutannya men ya, atau pemain-pemain yang sempat berlaga di panggung Olimpiade dunia gitu ya. Oke, kemudian dari sisi mentalnya nih ya, dikonfirmasi nih sejak pertengahan musim lalu ya, Yom Hae-son ini menambahkan porsi latihannya bro ya. Jadi dia latihan sampai larut malam gitu bro. Wah, ini memang padahal ini dia udah bagus ya, sampai nih tambah latihan lagi nih biar lebih bagus lagi ya. Jadi Yom Hae-son ini adalah pemain selain dari skill dan pengalamannya yang luar biasa ya, dia juga mempunyai dedikasi ya, punya passion ya, punya kemauan ya. Jadi ini udah paket komplit lah Yom Hae-son ini ya. Jadi kemungkinan ya setelah selesai dia jadi pemain ya, kemungkinan nggak tahu nih beberapa tahun ke depan kita akan melihat Yom Hae-son sebagai pelatih ya. Itu bisa aja gitu ya. Oke, jadi begitu guys ya. Kalau menurutku ya Yom Hae-son ini sudah tidak membutuhkan seorang pelatih lagi lah ya. Mungkin malahan dia nih yang jadi pelatihnya gitu bro. Oke, tapi nih garis bawahi ya, tapi ya. Di Redspark sekarang itu ada 2 setter cadangan, yaitu ada Kim Chena dan juga An Yerim ya, yang penampilannya nih masih labil ya, yang masih butuh bimbingan, yang masih butuh dilatih lagi nih ya, baik dari sisi skillnya, dari sisi mentalnya gitu guys ya. Jadi kalau menurutku Yom Hae-son ini masih belum mempunyai skill itulah ya, mempunyai skill untuk melatih ya kan. Jadi menurutku masih butuh nih ya Redspark seorang pelatih setter ya, mungkin sebagai man manajemennya yang meningkatkan moral dan mental dari setter cadangan ya. Kita tahu nih kalau An Yerim ini masih muda ya, kemudian Kim Chena juga masih sangat labil nih penampilannya gitu bro ya. Jadi menurutku ya masih butuh lah Redspark nih ya. Ini Redsparknya men ya. Redspark ini masih butuh seorang pelatih setter ya. Tapi kalau untuk Yom Hae-sonnya nih yang merasa nggak butuh lagi ya. Oke, itu guys ya pembahasan kita hari ini nih. Gimana nih kalau menurut kalian ya tentang kepindahannya dari Lee Seok-ja ini ya. Komen-komen di bawah. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.